Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara para hambanya untuk mengisi sisa-sisa umur hidup kita ini dengan amalan-amalan bermanfaat. Semoga menjadi wasilah kebaikan untuk kita, memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat dan diizinkan masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita akan melanjutkan membacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati orang-orang yang masuk ke dalam surga. Di pertemuan sebelumnya ada beberapa bab yang sudah kita bacakan. Di antaranya adalah tentang derajat orang-orang yang masuk ke dalam surga, kemudian kunci orang yang masuk ke dalam surga. Kemudian ada beberapa bab yang lainnya sudah kita lewati. Mudah-mudahan ketika kita bacakan hadis-hadis ini ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan motivasi besar untuk kita bercita-cita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang penuh, berdoa maksimal, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kemudian masuk ke dalamnya. Semoga Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini terkait dengan orang-orang yang masuk surga dari umat ini tanpa hisab dan azab. Siapa mereka yang masuk surga dengan tiket VIP ya. Jadi tanpa hisab dan azab, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana sifat-sifat mereka. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yadkhulul jannata min ummati zumrah hum sab'una alfan tudi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu rombongan dari umatku akan masuk surga. Jumlah mereka berapa? Hum sab'una alfan. Jumlah mereka adalah 70.000 orang. Yang mana wajah mereka bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Ini di antara ciri mereka. Maka di akhirat nanti ada orang-orang ataupun mereka manusia dibangkitkan sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan di dunia. Wajah-wajah mereka itu dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Sehingga di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung dengan bahasa wajah. Wujuhu yawma idzim musfirah. Ada yang wajahnya itu gembira ya, musfirah. Dhahikatum mustabsyirah, dalam keadaan dia itu tertawa bergembira. Kemudian ada juga di antara mereka yang wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, wajah yang hitam legam penuh debu. Di dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah yang penuh dengan kelelahan. Jadi mereka dibangkitkan dalam keadaan ashtata, ya, dalam keadaan berbagai macam bentuk tergantung apa yang telah mereka upayakan di dunia. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi kita sebutkan, ada di antara mereka yang wajahnya itu bercahaya bagaikan bulan purnama, terang benderang, enak dipandang, tidak menyilaukan, menyejukkan siapapun yang melihatnya. Dan jumlah mereka berapa? Ada 70.000 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, uridat alayyal umam, ya, telah ditampakkan kepadaku umat-umat manusia. Faraaitun nabi wa ma'ahu ruhaid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang nabi
ya, yang diiringi oleh umatnya. Ya. Wan nabi wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Ada di antara nabi itu yang jumlah pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada juga di antara nabi, ya, ada juga di antara nabi yang tidak ada pengikutnya. Wa laisa ma'ahu ahad. Padahal seorang nabi, bagaimana kita lihat dakwahnya, mungkin perjuangannya dalam mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ternyata di akhirat nanti, ya, ketika para nabi, ya, membawa bendera masing-masing, di belakangnya itu ada umat yang mengikutinya. Ada nabi yang jumlah pengikutnya rajul wa rajulan, dan jumlahnya 1 ataupun 2 orang. Ada yang jumlahnya banyak, dan juga ada nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Wa rufi'a li sawadun 'azim. Kemudian dinampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang besar. Umat yang begitu besar, sawadun 'azim. Fa dhanantu annahum ummati. Kemudian Nabi mengira ketika dinampakkan umat yang begitu banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira itu adalah umatnya. Faqila li, maka dikatakan kepada Nabi, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan umatnya. Ternyata umat Nabi Musa nanti di akhirat termasuk di antara umat yang terbanyak. Nabi mengira tadi apa? Itu adalah umatnya. Walakin undur ilal ufuk. Akan tapi coba kamu lihat ke ufuk. Fanadhartu fa idza sawadun 'azim. Kemudian aku melihat bahwasanya di sana juga ada sejumlah umat yang begitu banyak. Faqila li, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Ya, disampaikan kepada Nabi bahwasanya ini adalah umatnya. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Dan di antara mereka yang jumlahnya begitu besar tadi, begitu banyak, ada 70.000 dikabarkan. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, tanpa hisab dan azab. Summa nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit setelah menyampaikan hadis ini, setelah menceritakan, kemudian Nabi bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Masuk ke dalam rumah, seakan-akan berhenti pembahasan. Nabi cuma menyebutkan nanti suatu hari di akhir zaman ataupun di hari kiamat ada sekelompok umat manusia yang itu adalah umatku. Kemudian di antara mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Udah, Nabi selesai ceritanya. Seakan-akan masih muncul pertanyaan siapa mereka ini. Dan ternyata betul di kalangan para sahabat, ya, fa khadhan nas fi ulaika alladziina yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala azab. Maka orang-orang yang mendengarkan hadis ini saling membicarakan satu dengan yang lainnya, siapa mereka ya yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Kan kita penasaran. Kita juga ingin termasuk di antara mereka. Siapa mereka ini yang masuk surga langsung tanpa ditanya, tanpa diapa-apain, langsung masuk surga begitu saja. Lalu faqala ba'duhum, barulah kemudian sesama mereka sahabat ini saling memberikan informasi, saling memberikan pendapat. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan mereka adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat jumlahnya, jumlah sahabat itu berapa yang terakhir kumpul di Haji Wada ya? Sekitar 124.000. Nah, udah habis pun 70.000 kan gitu. Kalau kita berarti yang hidup di zaman sekarang dapat jatah nggak? Nggak dapat jatah ya. Ya udah dengarin aja kan gitu. Tapi di sini mereka masih berdiskusi. Nabi belum membicarakan, Nabi belum menginformasikan siapa mereka. Ini masih diskusi di kalangan para sahabat. Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan mereka adalah sahabat Rasul. Wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Jangan-jangan mereka adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam, kemudian tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari lahir dia udah Islam. Para sahabat ada yang tidak terlahir dalam keadaan Islam. Pertama mereka terlahir dalam keadaan kafir, bukan beragama Islam. Akan tetapi kemudian mereka masuk ke dalam Islam, hijrah bersama Nabi dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada jumlah yang sebelumnya. Jangan-jangan itu.
Kemudian mereka masih juga mendiskusikan wa dzakaru asya. Mereka menyebutkan berbagai macam hal, mungkin ini, mungkin itu. Masih simpang siur beritanya siapa ini? Siapa yang masuk surga? 70.000 tadi yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Barulah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari rumahnya. Menyebutkan kepada para sahabat, faqala malladzi takhuduna fi, apa yang kalian diskusikan ini, ya, apa yang kalian perbincangkan, kata Nabi. Nabi ternyata mendengar apa yang telah mereka bingungkan terhadap hadis yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Fa akhbaruh, barulah kemudian Nabi mengkhabarkan. Ya, inilah juga di antara yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya, respon ketika ada yang kebingungan mungkin dari penyampaian kita, kemudian dari materi yang kita sampaikan ternyata berkemungkinan masih ada muncul kebingungan, maka perlu kita jelaskan lebih detail lagi untuk menghindari kebingungan tadi. Di sini Nabi SAW menanggapi apa yang telah mereka perbincangkan, diskusikan. Mungkin mereka masih kebingungan siapa mereka sebenarnya. Barulah Nabi SAW mengkhabarkan faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka yang pertama ciri-cirinya orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, yaitu mereka yang tidak diruqyah dan tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak diruqyah dan tidak minta diruqyah. Gimana nih? Ya. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun. Mereka tidak bertatayyur, mengundi nasib dengan burung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri mereka. Apa ciri yang pertama tadi? Ya, betul ya. Apa ciri yang pertama? Tidak diruqyah dan tidak minta diruqyah. Nah, ini kita peruqyah semua ya. Santri Al-Global kan pemburu hantu semua kan? Ya. Tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Apa yang dimaksud di sini? Ya, tidak meruqyah, ya. Tidak meruqyah dengan cara yang keliru. Karena ruqyah itu ada dua. Yang pertama adalah ruqyah syar'iyyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Nabi SAW pernah nggak diruqyah? Pernah diruqyah ya? Siapa yang meruqyah Nabi? Jibril alaihissalam langsung diruqyah sama penduduk langit, malaikat yang meruqyah. Ketika Nabi terkena sihir, sehingga beliau seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau nggak melakukan apa-apa. Lalu datang malaikat Jibril yang membawa 2 surat yang hari ini kita kenal dengan Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Nabi diruqyah, berarti Nabi bukan termasuk golongan itu. Maka yang dimaksud di sini adalah yang tidak meruqyah dan tidak diruqyah dengan ruqyah syirkiyah, dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra, maka ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. La ba'sa ma lam yakun fiha syirkun. Ya, malaikat Jibril alaihissalam mengizinkan beliau untuk meruqyah. Beliau bersabda, la ba'sa ma lam yakun fiha syirk. Ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Berarti yang dimaksud di sini apa? Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ruqyah itu kan jampi-jampi. Yang dibaca bukan ayat. Sebahagian mungkin menggabungkan. Memang penampilannya seperti ustadz mungkin, penampilan bersurban. Karena kalau misalkan rambut yang acak-acakan, kemudian pakai asap-asapan, itu udah nggak model lagi, sehingga berpenampilan selayaknya ustadz. Maka ini dikhawatirkan bukan ustadz betulan, tapi uskun ya, ustadz dukun. Ini yang kita hindarkan, yaitu kita tidak meminta diruqyah dengan yang syirik, Itu menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sering terjadi di masyarakat kita, apalagi ketika kita diuji sakit. Orang sakit itu banyak putus asanya, sehingga mengatakan kemanapun saya berobat yang penting apa? Sembuh. Bukan yang penting sembuh, wasilah untuk mendapatkan kesembuhan itu bagaimana? Apakah benar ataupun salah? Memang sembuh dengan yang haram, kita juga sembuh.
akan tetapi wasilah untuk mendapatkan kesembuhan itu yang nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keliru, maka salah. Ya, keliru salah dia. Nah, kemudian yang kedua, di antara ciri mereka yang masuk surga, 70.000 orang yang masuk surga, yaitu orang yang tidak bertatoyur, mengundi nasib dengan burung. Ya, dulu kebiasaan orang-orang Arab ketika akan melakukan safar perjalanan, mereka itu menerbangkan burung dara. Ketika burung ini terbang ke arah depan atau ke kanan, oh ini bisa lakukan perjalanan. Kalau misalkan dia terbangnya ke kiri atau ke belakang, ya nggak boleh. Nanti takutnya ada celaka di depan. Berarti mereka memasang tawakalnya kemana nih? Bukan ke Allah Subhanahu wa taala, bukan menyerahkan diri kepada Allah, tapi kepada hewan, kepada sesuatu benda yang tidak mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Salah persepsi. Ya, mengundi nasib. Nah, bisa saja mungkin hari ini kita terjadi sesuatu dalam perjalanan hidup kita, kemudian kita mengait-kaitkan dengan sesuatu, padahal itu tidak ada hubungannya, misalkan seperti itu ya. Nih, kemudian yang ciri berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Cukup tawakal kepada Allah. Ketika kita punya masalah, ketika kita diuji dengan sesuatu, maka kita cukupkan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Ukasyah Ibnu Mihsan, faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Kemudian berkatalah Ukasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata apa? Ud'ullaha ayyaj'alani ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara golongannya. Golongan yang 70.000 tadi. Lalu apa kata Nabi? Faqala anta minhum, ya kamu termasuk di antaranya. Langsung dapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seriusnya sahabat menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi dan minta langsung didoakan. Doakan Nabi, aku termasuk di antaranya. Tsumma qama rajulun akhar, ada orang lain ngikut. Ada orang, ada dia. Kan gitu. Tunjuk tangan orang, tunjuk tangan dia. Dari pertama pas disuruh tunjuk tangan enggak mau tunjuk tangan. Pas giliran sudah ada, baru ngikut. Ini sahabat. Summa qala faqala qama rajulun akhar, berkata laki-laki yang lain, sahabat yang lain, faqala udullaha ayaj'alani minhum. Rasulullah, tolong doakan aku juga termasuk di antara mereka. Apa kata Rasul? Faqala sabaqaka biha Ukasyah. Sesungguhnya Ukasyah telah mendahuluimu. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Berarti dapat doa enggak laki-laki yang kedua ini? Enggak, udah lebih dulu dia yang dapat door fresh, masuk surga 70.000, masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang kedua dapat enggak dapat. Maka dalam hal kebaikan jadilah yang pertama. Sehingga bahasa istilah ini, kalau misalkan kebaikan ataupun sesuatu sudah dilakukan oleh orang lain, istilah ini jadi istilah yang jadi istilah sehari-hari. Sabaqaka biha Ukasyah, udah duluan dia gitu. Sabaqaka biha Ukasyah. Ustadz, saya mau ikut juga lah. Sabaqaka biha Ukasyah, udah duluan dia. Saya mau ini juga. Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah itu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara ciri yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti selain sahabat Nabi ataupun kita yang hidup di zaman ini berkesempatan enggak untuk mendapatkan golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab? Berkesempatan atau tidak? Berkesempatan. Karena dia bukan golongan khusus, mencirikan sifat mereka seperti apa. Dan cirinya yang 3 tadi. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mereka yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Optimis kita, ya, termasuk di antara salah satunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.